Sudah, Bu. Oke, Ibu akan cek kehadiran anak-anak dulu ya. Abdul Aziz, Hadir, Bu. Ahmad Zainuddin, Hadir, Bu. Alias Darani, hadir Bu. Asri Fandini, Ayu Mafiro, Hadir, Bu. Ayu Rizka Wijaya, Hadir. Lutful Hakim, Hadir, Bu. Muhammad Faris, Hadir, Bu. Nabila Farah, Hadir, Bu. Naila Rizka, Naili Saada, Hadir, Bu. Novalika, Hadir. Octavia, Hadir, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Rizky Anissa, Hadir, Bu. Rizky Aulia, Siti Nurjana, Sahrani, Hadir, Bu. Witu Fadila, Hadir, Bu. Zara Amarwati. Hadir, Bu. Alhamdulillah, hari ini lengkap semua ya. Oh, nanti kita belum berdoa ya anak-anak. Astagfirullah, Ibu lupa. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Mulai. Selesai. Udah siap buat lanjut ke materi? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum itu, Ibu pengen kalian perhatiin Ibu. Ini Ibu pegang apa? Pulpen. Semisal ballpoint ini Ibu jatuhkan seperti ini. Pada saat ballpoint itu jatuh pada awal dan di tengah, kecepatannya sama apa enggak? Kenapa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Nggak tahu. Oke, jadi kenapa sama? Karena semakin jatuhnya semakin lama, semakin ke tengah, itu kecepatannya akan semakin besar. Nah, untuk mengetahui perubahan setiap saatnya, kita bisa menggunakan turunan anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu ada kesepakatan kelas untuk pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ada datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. 2. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan guru. 3. Bertanya jika ada yang belum dimengerti. 4. Menyimak penjelasan guru. 5. Berbicara yang sopan dan baik. 6. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Bisa dimengerti? Bisa. Sepakat semuanya? Sepakat. Untuk kesepakatan ke-6, kalian bisa ngecek di sekitar kalian masih ada sampah atau enggak. Kalau masih ada, sampahnya disimpan terlebih dahulu, lalu bisa dibuang pada saat akhir pembelajaran. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, untuk hari ini kita tadi akan belajar tentang turunan fungsi aljabar yang akan membahas definisi dan aturan-aturan dasar dengan model pembelajaran NHT, yaitu number and together. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi kelompok berdasarkan hasil asesmen diskusi, asesmen diagnostik yang akan kalian kerjakan. Dan nanti setiap kelompok berisi 5 orang dengan setiap orang akan mendapatkan satu nomor yang berbeda untuk setiap anggota kelompoknya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu 1. Mengingat kembali berbagai notasi turunan yang digunakan dalam kalkulus dengan benar. 2. Memahami pengertian turunan sebagai laju perubahan suatu fungsi. 3. Menerapkan aturan turunan dasar, yaitu ada 3. Yang keempat yaitu menganalisis proses pembuktian aturan turunan fungsi pangkat. Kelima, mengevaluasi dan membandingkan hasil turunan fungsi sederhana yang diperoleh menggunakan definisi limit dan aturan dasar. Keenam, menciptakan fungsi baru atau menyelesaikan masalah terbuka sederhana yang membutuhkan kombinasi aturan-aturan turunan dasar yang telah dipelajari. Sampai sini bisa dimengerti tujuan pembelajarannya? Bisa. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang kalian akan mengerjakan asesmen diagnostik. Kalau Mbak boleh minta tolong ke belakang. Tolong ke belakang ya. Kalian bisa mengerjakannya di sebaliknya atau bisa pakai lembar kertas yang terpisah. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Ibu ambil kembali ya. Ibu cek terlebih dahulu ya untuk mengetahui hasilnya. Oke, Bu. Nah, alhamdulillah kalau ternyata dari sebanyaknya anak-anak Ibu semuanya sudah siap untuk menerima materi ibadah hari ini. Ya, sama-sama. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi dan aturan turunan fungsi dasar. Apa itu turunan? Turunan fungsi aljabar adalah laju perubahan suatu fungsi.
Dengan kata lain, turunan menunjukkan seberapa cepat nilai suatu fungsi berubah terhadap variabelnya. Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa menggunakan aturan-aturan turunan. Dan secara sistematis dari turunan fungsi aljabar itu bisa dituliskan sebagai f absen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x plus h min fx per h. Nah, untuk aturan turunan sendiri ada aturan turunan konstanta, yaitu jika fx sama dengan c, maka fx absen sama dengan 0. Contohnya, fx sama dengan 3, maka f absen x sama dengan 0. Yang kedua ada aturan turunan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f absen x sama dengan x pangkat n dikurangi 1. Contohnya, f absen fx sama dengan x pangkat 2, maka f absen x sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan x pangkat 1. Karena x pangkat 1 pangkatnya tidak perlu dituliskan, jadi bisa dituliskan sama dengan x. Nah, untuk contohnya itu ada fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Untuk x kuadratnya itu kita bisa menggunakan aturan turunan pangkat yang tadi, di mana x pangkat n-nya itu dikurangi 1. Dan untuk angka di depan variabelnya itu bisa kita kalikan dengan pangkatnya, seperti yang udah ada di PowerPoint, yaitu 4 kali 2, 2-nya itu dari pangkat yang dikalikan, terus x pangkat 2 dikurangi 1 sesuai dengan aturan turunan pangkat. Kemudian dikurangi 3 dikali 1, 1 itu didapatkan dari x yang pangkatnya 1 tetapi tidak dituliskan. Dan x pangkat 1 dikurangi 1 ditambah 0, 0 itu didapatkan dari angka 2, yang dimana angka 2 itu termasuk ke dalam aturan turunan konstanta. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada, kita sekali. Oke, untuk pembuktian ibu juga ada alat peraga. Di sini alat peraganya dinamakan tatur fajar, yaitu tangga turunan fungsi aljabar. Bisa lihat? Bisa. Ibu perlu 2 orang untuk membantu ibu. Yang satu mencoba mengerjakan ini dengan alat peraga, yang satunya bantu ibu untuk mengembangkan alat peraga supaya anak-anak bisa melihat semuanya. Ada? Oke, benar. Satu lagi siapa nih yang mau? Yang cowok, ayo. Yuk, siapa? Oh, Mas Faris mau. Oh, iya, boleh, silakan. Nah, padahal sebelah sini saja. Mas Faris di belakangnya alat peraga. Gak perlu ada Mas Faris yang memegangkan. Bisa kan? Oke. Ya, nah, yuk, untuk pin merah ini untuk variabel yang dari semisal di x pangkat n itu kita menggunakan pin merah, dan pin biru itu untuk pangkat, semisal pangkatnya itu ada berapa. Dan untuk pin hijau itu semisal pangkatnya bernilai negatif. Gimana, paham anak-anak? Paham. Dan di sini ada papan soal. Papan soalnya itu sama dengan soal yang ada di PowerPoint. Ayo Mbak Nela, kita bisa mulai. Oke, ini bisa tahu ini ya untuk tangga turunannya. Betul, karena nah, di sini kenapa sampai 2? Karena pangkat tertingginya itu ada 2. Tuh, ada 2. Selanjutnya bilangan yang ada di itu yaitu 4. Jadi kita pindah pin merah ini di sebelahnya pangkat 2 sejumlah 4. Nah, 4 dikalikan 2 berapa? 8 diturunkan menjadi pangkat 1. Jadi yang 4 tadi di pangkat 2 kita turunkan ke pangkat 1 dan bernilai 8. Kenapa 8? Karena tadi hasil dari 4 dikalikan 2. 2 itu dari pangkat menjadi 8x. Sesuai nggak sama yang di PowerPoint? Nah, selanjutnya kita coba yang 3x. Nah, 3x itu 3 x-nya itu pangkat berapa? 1. Coba banyalah. 1. Berarti yang di sini berapa? 3, betul sekali. Nah, 3 dikali 1 berapa? 3. 3 diturunkan ke pangkatnya karena pangkatnya tadi dikurangi. Betul sekali. Bisa pakai yang lain aja, beneran? Gak apa-apa. Nah, jadi 3 dikalikan 3 pangkat 0 sama dengan? Ayo, 3 pangkat 0. 3 kan 0, pangkatnya 0. Tapi ini tuh termasuk
Jadi 3-nya itu sama dengan 3. Sesuai tidak? Sesuai. Terima kasih Mas Faris Bandela. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian mengerjakan. Dan kelompoknya tadi sesuai dengan hasil Ibu belum bagi kelompoknya ya. Untuk kelompok pertama itu ada Ahmad, Asri, Putri, Okta, Ririn, 2. Ada Aziz, Ayu, Zahra, Alia, Naili, 3. Upul, Sahani, Jana, Anissa, Naila. Yang keempat ada Faris, Witu, Nova, Nabila, Rizka. Dan ini untuk nomor di setiap kelompoknya. Bisa dipakai ya. Nah, untuk di lembar pertama LKPD itu ada tertulis tujuan pembelajaran yang ada waktu pertama kali kita memulai pembelajaran. Yang di lembar ketiga itu ada petunjuk kegiatan. Kalian bisa paham yang ada di sini ya anak-anak. Dan untuk lembar terakhir itu adalah lembar yang dimana kalian harus mengerjakan. Sampai sini paham? Paham. Kalau yang belum dimengerti? Aman? Oke, Ibu pengen dari kelompok 2. Kelompok dengan nomor kepalanya itu 2 bisa maju ke depan semua. Ayo. Ayo. Nah, untuk nomor kepala 2 bisa menjelaskan hasil dari kegiatan 2. Ayo, bahas. Kegiatan 2 diketahui fx sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 2. Jawabannya f aksen x sama dengan min 10x pangkat min 3x plus 4. Ya, betul. Kalau menurut dari kelompok kami, kelompok hijau itu f aksen x min negatif 10 per x pangkat 3 plus 4. Untuk dari kelompok kami yaitu hasilnya f aksen x sama dengan min 10 x pangkat negatif 3 plus 4. Dari kelompok biru f aksen x sama dengan negatif 10x pangkat negatif 1 tambah 4. Oke, gimana teman-teman? Ternyata ada jawaban yang berbeda nih. Yang benar yang mana? Oke, jadi semuanya benar, tetapi pada kelompok biru itu memiliki kekeliruan pada pangkat yang seharusnya negatif 3 itu tertulis negatif 1. Tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa belajar bersama-sama. Dan terima kasih untuk kelompok yang lain sudah menyelesaikan dengan baik. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya Ibu ada lembar formatif di mana kalian bisa mengerjakan ini supaya Ibu tahu seberapa jauh pemahaman kalian dari awal pembelajaran sampai ke sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kasih sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Nah, selanjutnya kesimpulan pada hari ini. Tadi kita hari ini sudah belajar apa teman-teman anak-anak? Nah, untuk kesimpulan bisa Mas Ucul bisa dibacakan? Ibu, turunan fungsi aljabar digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi, baik itu kecepatan, pertumbuhan maupun perubahan lainnya dalam kehidupan nyata. Oke, terima kasih Mas Lutful. Baik, Bu. Nah, selanjutnya Ibu ada pekerjaan rumah untuk kalian. Sudah Ibu upload di Classroom, bisa kalian